Iya, silakan masuk. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, silakan masuk. Halo, Mbak. Oke. Silakan duduk dulu di tempat yang disediakan. Oke, baik. Saya izin duduk ya. Oke, dinyamankan dulu posisi duduknya. Apakah sudah nyaman? Sudah. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Putri. Kalian bisa memanggil saya Kak Putri, Mbak Putri, atau Bu Putri, terserah kalian senyamannya kalian saja. Nah, karena di sini kalian ini satu kelas kah atau beda kelas? Beda kelas, jadi masih pada belum kenal ya nih? Atau udah ada yang kenal? Masih belum ada kenal. Oke, jadi mungkin biar kalian lebih akrab dan lebih kenal, kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin mulai dari Mbak sini deh, silahkan. Kenalin, nama saya Livi dari kelas M. Oke, salam kenal. Mungkin dari Mbaknya silahkan. Halo Kak Putri dan teman-teman semuanya. Kenalin aku Amalin Widanti. Bisa dipanggil Amal boleh, dipanggil dia juga boleh. Dari Offering J. Offering J, oke. Kalau dari Mbaknya silahkan. Kenalin, nama saya Emma Adriana Fili, bisa dipanggil Email. Saya dari Offering F. Offering M, oke. Kalau dari Mbaknya silahkan. Teman-teman, Putri dan teman-teman, namaku Rinda Diana Siti, bisa dipanggil Rinda dari Offering X. Oke, ini kalian dari program studi yang sama atau berbeda? Sama, cuma beda kelas. Dari prodi apa? Pendidikan anak studi. Pendidikan anak studi. Oke, baik. Nah, teman-teman tadi sebelum kesini kalian ada kegiatan apa nih? Belum ada sih, Kak. Belum ada kegiatan semua ya. Oke, kalau habis ini ada kegiatan lainnya? Ada. Oke, kegiatan apa tuh? Ini ada ujian. Ada ujian serentak ya ujiannya ya. Oke, tadi kesini teman-teman pada naik apa? Naik Gojek kah, jalan kaki atau naik motor? Naik motor. Naik motor. Naik motor juga semua ini. Ngekos atau bagaimana? Apa sih ini Malang? Aku asli Malang sih Kak. Asli Malang. Untuk kos. Kos di mana? Di daerah Madipuro. Kalau Mbak Inoge? Di Sawah Cecep. Mbak Ivi? Kos di Gedung Jauh-jauh semua ya ternyata ya. Oke. Kalian kesini kan udah effort banget nih jauh-jauh. Nah, di sini juga kalian tuh saya undang karena sudah mengisi sebuah lead assessment seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya biar kita lebih bisa fokus nih, biar kalian bisa lebih enjoy juga mengikuti counseling. Gimana kalau kita ada yang speaking dulu? Boleh. Mau speaking dulu? Oke, jadi kita main game dulu nih. Gamenya nggak usah yang susah-susah, kita main lanjut kata huruf buah, melanjutkan huruf dari akhiran nama buah aja ya. Oke, jadi semisal nih di sini saya menyebutkan buah apel gitu. Nanti mungkin mulai dari Mbak Livi bisa menyebutkan buah yang berawal huruf L. Jadi kita ambil dari huruf belakang nama buah tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin latihan dulu kali ya biar fokus. Oke. Misalnya saya menyebutkan nama buah mangga, anggur, rambutan, nangka. Oke, kita sudah mulai fokus ya, baru latihan namanya. Oke, kalau gitu kita adain satu babak aja ya. Kalau emang udah mulai fokus, bisa kita lanjut ke sesi konseling seperti itu. Oke. Buah apa ya yang sekiranya susah? Sirsak. Tadi itu berapa? Oh, nanti dari sebelah sana. Tomat. Itu buah ya? Oh ya. Boleh lagi teh apa? Apa lagi? Ini enggak ada. Oke, karena tadi agak susah ya. Gue juga. Oke. Mungkin buah apa ya? Yang
Semangka A lagi dong. Melon. Jadi Mbak ini. Nangka. Ada. Anggur. Rambutan lagi. Rambutan. Ini nanas. Oke, sudah mulai fokus Brilpop, sudah mulai Nah, karena tadi kita udah bincang-bincang di awal, kita juga udah ice breaking untuk melatih tingkat fokus kalian sebelum melakukan sesi konseling. Mungkin di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, apakah kalian tuh sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Untuk yang Mbak Ina dan Mbak Dinda? Belum juga pernah. Oke. Alasan kalian belum pernah melakukan sesi konseling karena apa nih teman-teman? Takut aja. Kalau dari Mbaknya? Karena emang belum pernah aja. Belum pernah. Infonya Oke. Kalau dari Mbak Ina deh? Lebih ke nggak nyaman aja kalau harus cerita ke orang yang nggak kenal. Oke. Kalau dari Mbak Dinda? Oh, bersama juga sih mending cerita ke teman meskipun ya belum tentu kasih solusi tapi sebenarnya nggak spontan gitu. Oke, jadi alasannya beragam-ragam ya kalau kalian tuh belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Nah, karena kalian sama-sama belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya, di sini kita nantinya memiliki tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama tahu permasalahan dari masing-masing teman-teman di sini, dan nantinya kita juga akan sama-sama mencari sebuah solusi untuk merubah perilaku kita yang sebelumnya itu menjadi perilaku yang lebih bermanfaat atau lebih mendukung dari kegiatan kita depannya, seperti itu. Nah, karena tadi kalian juga menyampaikan kalau kalian tuh belum pernah sesi konseling nih, di sini saya izin menjelaskan lebih dahulu terkait beberapa hal yang memang harus kita sepakati dalam sesi konseling kali ini, seperti itu. Yang pertama adalah terkait waktu. Di sini semisal kita batasi waktu untuk sesi konseling pada hari ini sekitar mungkin 45 menit ke depan. Apakah teman-teman menyepakati? Sepakat? Oke, untuk waktu sudah kita sepakati 45 menit ke depan. Lalu yang selanjutnya di sini terkait peran saya. Nah, peran saya adalah sebagai konselor, di mana saya akan menjadi fasilitator yang akan mendengarkan cerita dari teman-teman semua, membantu teman-teman semua untuk lebih dapat memandang jalan keluar kalian itu seperti apa sih nantinya. Namun untuk bagaimana perilaku atau bagaimana strategi yang akan kalian pilih untuk kalian lakukan itu kembali ke tangan kalian sendiri, karena kalian memiliki hak penuh terhadap itu. Saya di sini cuma membantu mengarahkan mencari jalan keluar seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada terkait akses kerahasiaan, di mana teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu sungkan, gak perlu takut untuk menceritakan segala permasalahan, untuk menyampaikan segala unek-uneknya di sesi konseling kali ini, karena cerita tersebut, unek-unek tersebut hanya kita yang tahu, hanya saya dan teman-teman semua di sini yang tahu. Dan nantinya cerita ini akan kita keep ya, teman-teman juga harus komitmen satu sama lain untuk tidak menyebarluaskan apa yang kita bahas dalam sesi konseling kali ini. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Oke. Nah, setelah itu karena saya sudah menyampaikan beberapa hal tersebut, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih dahulu nih? Boleh silakan. Untuk yang dibahas itu bagaimana, kan hanya 45 menit Iya. masalah ini seperti itu. Oke, terima kasih ya buat pertanyaan Mbak Imelda. Jadi nantinya karena emang kita akan terbatas waktu, kita akan mengulik terlebih dahulu nih permasalahan dari masing-masing kalian semua. Nah, setelah itu nanti kita akan ada tahap di mana kita menyepakati mau permasalahan siapa dulu nih yang dibahas, seperti itu. Nah, nantinya untuk permasalahan yang kita bahas itu kita fokuskan terlebih dahulu pada satu konseling utama. Yang lainnya aktif untuk memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan saran kepada konseling utama, seperti itu. Untuk yang konseling lainnya, permasalahannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, seperti itu Mbak Imelda. Apakah bisa dipahami dari teman-teman semua? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup sudah cukup. Oke. Di sini juga saya sambil izin mencatat ya terkait beberapa hal yang mungkin teman-teman sampaikan tuh penting untuk dicatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, jadi ingatnya teman-teman di sini kita saling terbuka, saling jujur, jangan ada rasa sungkan, jangan ada
rasa canggung, intinya saling sharing aja lah kita pada sesi konseling kali ini. Oke, kalau begitu apakah teman-teman sudah siap nih untuk melawan sesi konseling? Siap. Udah siap ya? Mungkin posisi duduknya bisa dinyamankan lagi, mau kayak gimana biar lebih enjoy untuk menceritakan permasalahannya seperti itu. Jadi santai aja. Oke, udah nyaman, udah siap? Sudah. Oke, karena seperti itu bisa kita mulai nih. Jadi permasalahan seperti apa yang dimiliki oleh teman-teman pada saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Livi terlebih dahulu, silahkan. Saat ini permasalahan saya sudah merasa bosan dengan apa ceramah tiap hari, sehingga itu membuat kayak saya tuh malas gitu karena kerjanya segitu aja ya, jadinya pengen sesuatu yang baru, cuma masih nggak tahu apa gitu untuk keluar dari rasa bosan gitu. Oke, kalau dari Mbak Livi sendiri permasalahannya itu merasa bosan dengan kegiatan yang cuma itu aja. Mbak Livi merasa malas dan Mbak Livi ingin memiliki sebuah kegiatan yang baru seperti itu, tapi Mbak Livi masih bingung nih kegiatan apa sih yang baru itu. Benar seperti itu Mbak Livi ya? Oke, baik, terima kasih Mbak Livi. Lalu kita beralih ke Mbak Amal. Seperti apa permasalahannya gitu Mbak? Untuk permasalahannya sendiri, dari aku merasa ini kurang bisa untuk mengelola emosi dengan baik gitu. Mungkin permasalahan ini muncul pas kondisi harinya juga lagi kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya perasaan lagi baik itu bisa gitu berjalan mulus untuk kelola emosinya. Berarti garis besar dari permasalahan Mbak Amal ini terkait pengelolaan emosi ya. Jadi kalau misal pas waktunya itu baik-baik aja ya Mbak Amal tuh bisa mengelola emosi dengan baik. Tapi kalau punya pas lagi hektik juga Mbak Amal kurang bisa untuk mengelola emosi dengan baik. Seperti itu ya Mbak Amal. Oke, baik Mbak Amal, kita beralih ke Mbak Imelda. Bagaimana permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Imelda? Aku akhir-akhir ini itu lagi kayak keteteran semuanya, mungkin karena kebanyakan kegiatan maupun kapasitas diri juga, jadinya kayak manajemen waktunya itu agak bingung. Kalau dari Mbak Imelda sendiri permasalahannya itu lagi keteteran karena banyak kegiatan yang diikuti dan Mbak Imelda tuh lebih ke bingung dalam memanajemen waktu seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Imelda. Kita beralih ke Mbak Ida. Permasalahan seperti apa Mbak Ida dimiliki? Mungkin bersama ya, karena kegiatannya itu terus gitu, tidak ada pembaruan, jadi kayak itu berpengaruh ke tugas-tugas saya gitu. Jadi kayak mau mengerjakan itu nanti gitu, tapi nanti tetap dikerjakan, tapi kayak mepet deadline gitu. Padahal kan mungkin waktu-waktu yang ada yang buat di nanti itu bisa dipakai untuk hal lain yang lebih berguna daripada yang nanti aja itu yang belum tentu ada manfaatnya gitu kan. Oke, berarti kalau dari Mbak Ida sendiri itu merasa hampir sama juga ya, merasa malas, bosan dengan kegiatannya itu aja, terus akhirnya berdampaknya ke tugas. Terus Mbak Ida tuh merasa kalau tugasnya itu malas kerjain, tapi nantinya juga akan dikerjain tapi mepet deadline seperti itu. Nah, ketika Mbak Ida itu waktu senggangnya tidak digunakan untuk mengerjakan tugas, Mbak Ida biasanya waktu senggangnya itu dikerjakan untuk melakukan apa Mbak Ida? Sebenarnya ada juga kegiatan lain yang emang dilakukan, bukan yang benar-benar tidak bermanfaat gitu enggak. Tapi ya kan harus ada skala prioritas gitu kan. Tapi aku mendahulukan ke hal-hal baru gitu. Maksudnya kan aku tadi kayak merasa malas gitu kan. Nah, ada yang baru nih gitu. Jadi aku ke distraksi dengan hal baru-baru itu. Hal-hal baru itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida untuk penjelasannya. Nah, karena teman-teman di sini kita udah saling tahu nih garis besar dari permasalahan teman-teman semua. Yang selanjutnya di sini saya akan menanyakan jadi terkait permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman. Apa sih keinginan atau kebutuhan yang diinginkan oleh teman-teman atau yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk saat ini dari permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman tadi? Mungkin bisa dimulai dari gantian Mbak Ida dulu. Kalau aku pengennya itu kayak lebih ke fokus dulu satu-satu dikerjain, jadi biar yang deadline-nya deket itu ya selesai lebih cepat gitu. Maksudnya bukan deadline sih, tapi maksudnya kayak
tugasnya dikasih pertama ya diselesaikan pertama, bukan yang selanjutnya yang dikerjain dulu gitu. Jadi kalau Mbak Indah ini pengennya misalnya emang ada tugas satu yang diberikan, dikerjakan dulu, fokus dulu, jangan sampai terus ada tugas lain yang datang nih tiba-tiba ke distract sama hal lain, sedangkan yang tugas awal tuh udah mepet deadline-nya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Beralih ke Mbak Imelda, apa nih? Aku mungkin harapannya ini ya, jangan sampai tuh harapanku tugas apapun atau yang sedang aku kerjain kegiatan itu jangan sampai ada yang gak maksimal hasilnya, walaupun ya emang problemnya di manajemen waktu. Jadi aku harapannya bisa lebih mengatur waktuku dalam sehari itu mau lakuin apa dan sebagainya. Kalau dari Mbak Imelda sendiri pengen lebih ke pengerjaan segala sesuatunya itu maksimal seperti itu ya. Kalau Mbak Imelda juga memiliki keinginan bisa lebih mengatur waktu dengan baik. Apakah benar seperti itu Mbak Imelda? Oke, terima kasih Mbak Imelda. Kita beralih ke Mbak Amal. Bagaimana Mbak Amal? Oke, kalau harapannya sih pengennya itu bisa punya manajemen emosi yang baik gitu, karena kan sedikit banyak itu emosi yang kita rasain juga akan berdampak ke orang sekitar gitu. Nah takutnya kalau misalnya itu tadi kan munculnya juga di waktu yang tidak tepat gitu kan ya, jadi imbas ke yang lain itu kurang baik, takutnya itu mempengaruhi ke orang yang ada di sekitar. Kalau dari Mbak Amal sendiri keinginannya ingin bisa mengelola manajemen emosi dengan baik seperti itu ya Mbak, karena takutnya kalau ada masa di mana Mbak Amal tuh merasa lagi meluap emosinya, takutnya berdampak nih ke teman-teman yang lain. Apakah benar seperti itu Mbak? Oke, terima kasih Mbak Amal. Kita beralih ke Mbak Livi. Jadi apa sih keinginan atau kebutuhan dari Mbak Livi dari masalah yang dimiliki Mbak Livi tadi? Harapannya itu biar bisa lebih konsisten lebih konsisten pada hal yang dikerjain saat itu. Ya memang saya tuh orangnya kan bosenan, tapi kayak pengennya tuh bisa lebih konsisten terus biar hasilnya tuh maksimal, karena bosenan terus pengen coba hal baru, jadi yang satu belum selesai benar-benar selesai maksimal sudah kayak pengen coba yang lain gitu. Jadi harapannya lebih konsisten diselesaikan dulu biar bisa lebih maksimal. Intinya gitu sih. Jadi kalau dari Mbak Livi sendiri, Mbak Livi ingin bisa lebih konsisten terhadap suatu hal yang Mbak Livi kerjakan tanpa memiliki kayak keinginan kegiatan-kegiatan lain, padahal itu memang harus Mbak Livi kerjakan lebih dahulu, seperti itu Mbak Livi. Oke baik, Mbak Livi terima kasih. Nah itu tadi tujuan, mohon maaf, itu tadi dari keinginan atau kebutuhan yang dimiliki oleh teman-teman semua nih. Nah tadi kan saya sudah menanyakan terkait keinginan atau kebutuhan dari teman-teman. Nah, kalau misal saya di sini menanyakan terkait apa sih harapan atau cita-cita yang dimiliki oleh teman-teman ke depannya dari permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman tadi. Apakah teman-teman memiliki harapan atau cita-cita yang berbeda dari keinginan teman-temannya tadi, atau mungkin teman-teman merasa ya keinginan saya itu adalah harapan saya? Mungkin dimulai dari Mbak Livi terlebih dahulu deh. Bagaimana kalau dari Mbak Livi? Iya sama yang tadi, jadi kayak harapannya ya bisa lebih konsisten sehingga semua yang dilakukan itu lebih tertata, lebih bisa maksimal. Berarti harapannya kurang lebih hampir sama dengan tujuan ya, ingin lebih konsisten tertata seperti itu ya. Kalau dari Mbak Amal sendiri? Kalau dari aku sendiri ya sama kayak yang tadi disampaikan gitu, karena gimana ya, kan untuk mencapai harapan itu juga udah dilakuin apa ya beberapa hal gitu loh. Jadi ya sedikit banyak sama kayak tujuan yang disampaikan. Oke, kalau dari Mbak Amal sendiri sama kayak Mbak Livi ya kurang lebih sama juga kayak tujuannya tadi, pengen bisa memanajemen emosi dengan baik seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Imelda sendiri? Sama sih kayak Sama juga. Oke, terima kasih. Kalau dari Mbak Indah sendiri? Untuk aku harapannya Iya, harapan dari cita-cita ke depannya. iya lebih ke ya jadi orang yang lebih fokus satu dulu aja gitu, jangan ada Oke, harapan dan cita-cita yang sangat singkat pada jelas ya Mbak ini fokus gitu. Oke baik. Nah teman-teman tadi kan sudah saling tahu nih permasalahan teman-teman seperti apa, lalu juga keinginan atau kebutuhan serta harapan dan cita-cita dari masing-masing teman-teman itu seperti apa.
Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal terkait pertanyaannya Mbak Imelda, bahwasanya di konseling pada kali ini kita fokuskan terlebih dahulu ke satu konseling utama. Nah, untuk itu permasalahan siapa nih yang mau dibahas dalam sesi konseling kali ini? Apakah teman-teman ingin menunjuk begitu atau kita terapkan scaling question? Jadi pertanyaan berskala. Jadi untuk mengetahui permasalahan kalian tuh seberat dan seringan apa sih? Nanti saya akan memberikan pertanyaan skala dari 1 sampai 10. Letak permasalahan kalian itu di angka berapa? 1 itu masih ringan, 10 itu udah berat banget. Mau yang mana? Langsung tunjuk apa scaling question? Skala aja. Oke, karena teman-teman menyepakati skala, kita mulai memberi pertanyaan skala ke Mbak siapa dulu ya? Mbak Livi dulu deh, silakan. Dari 1 sampai 10 nih. Sampai 10, 5. Alasannya apa Mbak kok diberi skala 5 dari permasalahannya Mbak Livi? Sebenarnya kayak berat yang nggak berat banget, tapi masih bisa masih bisa diatasi gitu. Cuma emang kadang kalau sudah kumat, ya gitu. Tapi nggak yang berat banget gitu. Oke, jadi Mbak Livi memberikan alasan 5 karena 50-50 ya. Jadi kadang bisa di-handle, tapi kadang juga butuh nih kayak bantuan dari orang lain seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Livi. Mbak Livi 5. Terus kalau dari Mbak Amal? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya bisa dibilang nggak sampai ke angka 5-nya gitu, karena mungkin dikasih skala 4 aja ya. Soalnya gini, karena apa namanya, kan kita punya kontrol atas dunia kita sendiri gitu ya. Jadi ini tuh kadang munculnya itu nggak sering gitu, tapi kalau misalnya muncul cukup mengganggu dan banyaknya bisa teratasi gitu, karena apa ya, kan udah ada beberapa usaha yang dilakukan juga dan alhamdulillahnya itu ada impactnya sendiri. Jadi nggak yang mengganggu banget gitu, cuma emang ada masalah di pengelolaan emosi. Jadi alasan Mbak Amal memberikan skala 4 tuh karena ya pengontrolan emosi itu kembali lagi ke bagaimana diri kita bisa mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi ada kalanya dimana kita bisa mengontrol, tapi juga ada kalanya emang udah udah benar-benar butuh juga nih bantuan dari orang yang seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Imelda 1 sampai 10 nih Mbak. Kalau aku mungkin 4 juga ya, karena sebenarnya itu tuh munculnya kayak pas kalau mungkin tugas kuliahnya lagi banyak gitu, jadi nggak yang misal dalam 1 semester tuh nggak bisa manajemen waktu terus tuh enggak, sebenarnya biasanya cuma di momen mendekati UTS, mendekati UAS. Nah kebetulan untuk saat ini karena UASnya juga kebanyakan sudah selesai, jadi saat ini mungkin udah tertangani beberapa gitu. Jadi kalau dari Mbak Imelda sendiri memberikan skala 4 terhadap permasalahan Mbak Imelda karena Mbak Imelda merasa permasalahan ini tuh sudah beberapa dapat teratasi juga, mungkin emang beberapa hal yang harus Mbak Imelda tata lagi untuk pengelolaan waktunya, seperti itu ya Mbak Imelda. Kalau dari Mbak Imelda sendiri 1 sampai 10? deh. Oke. Soalnya kayak ini bukan terkait tugas kuliah aja gitu, tapi ke kegiatan yang lain juga, jadi bisa jadi mengganggu sih. Jadi Mbak Linda itu memberikan skala 6 karena ini berdampaknya nggak ke akademik kuliah aja, tapi juga berdampak ke hal-hal lain gitu ya. Oke. Jadi karena tadi teman-teman sudah memberikan skala nih untuk permasalahan teman-teman semua. Dan kita ketahui juga bahwa permasalahan Mbak Linda lah yang memiliki skala paling tinggi yaitu 6. Nah, apakah teman-teman di sini menyepakati jika permasalahan Mbak Linda dulu yang dibahas pada sesi konseling kali ini? Sepakat semua? Setuju? Setuju. Oke, dari Mbak Linda sendiri, apakah Mbak Linda berkenan dan bersedia untuk berbagi ceritanya permasalahannya pada sesi konseling kali ini? Bersedia. Bersedia. Tidak ada unsur keterpaksaan ya gitu ya? Tidak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Linda dan teman-teman semua karena kita sudah menyepakati terkait permasalahan yang akan kita bahas pada sesi konseling kali ini adalah permasalahannya Mbak Linda. Oke, kita fokuskan ini ke Mbak Linda, tapi teman-teman juga harus aktif untuk memberikan tanggapan. Jangan sungkan dan jangan merasa takut untuk menyampaikan segala aspirasinya dalam sesi konseling kali ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Mbak Linda. Dari permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Linda tadi, Mbak Linda mengatakan jika Mbak Linda itu
sulit fokus seperti itu. Lalu Mbak Indah itu juga menyampaikan kalau Mbak Indah itu gampang ke distract gitu ya dengan tugas-tugas lain. Jadi ada tugas yang awal titiknya mepet, tapi akhirnya kan ada tugas lain, Mbak Indah lebih memilih untuk mengerjakan tugas yang lain terlebih dahulu. Nah, dari itu juga Mbak Indah memiliki keinginan untuk bisa lebih fokus dalam satu hal. Kalau masih ngerjakan ini, ya ngerjakan ini, seperti itu ya Mbak Indah. Dari keinginan tersebut Mbak Indah, apakah sudah ada tindakan yang Mbak Indah lakukan untuk mewujudkan keinginan Mbak Indah tersebut? Tentunya ada, karena sebenarnya bukan masalah yang besar, tapi kalau itu sering terjadi ya mengganggu gitu aja. Yang pertama itu aku udah buat to-do list untuk sehari itu ngapain aja gitu, tugas-tugasnya juga udah. Terus ya udah sih gitu. Terus lebih kayak banyak nge-refresh otak dengan ya emang ada distraksi untuk setiap kegiatan gitu. Jadi biar distraksinya itu lebih terkontrol, bukan yang nggak terkontrol sama sekali, jadi lebih kemana-mana gitu. Oke, baik Mbak Indah. Tadi Mbak Indah menyampaikan pembuatan to-do list seperti itu ya Mbak Indah. Nah, to-do list itu apakah Mbak Indah lakukan atau Mbak Indah terapkan di kehidupan sehari-harinya kah, atau pada momen-momen saat Mbak Indah memiliki banyak tugas saja? Nah itu kadang kalau ingat aja gitu, tapi kadang banyak lupa. Jadi kalau ingat aja buat to-do list, kalau nggak ingat ya udah gitu ya. Kalau terkait dengan tadi ke distract hal lain tuh, ke distractnya pas saat apa Mbak Indah biasanya ke distract sama hal lain? Mungkin kayak ya tiba-tiba kamar rapi, tapi kamar itu rapi, tapi tiba-tiba kayak ada satu hal yang lebih menarik untuk dikerjakan dulu gitu loh, padahal itu yang nggak penting gitu. Oh jadi ada apa namanya, kayak itu kan udah rapi sebenarnya, tapi itu kayak harus ditata lagi gitu ya. Oke. Jadi selalu ada keinginan untuk melakukan hal-hal lain yang sebenarnya itu udah terlihat, bisa kayak tadi ya, udah terlihat rapi, tapi Mbak Indah memiliki keinginan untuk ya ditata lagi gitu ya. Itu biasanya muncul ketika Mbak Indah itu lagi ngerjain tugas kah, atau lagi melakukan aktivitas apa Mbak Indah? Kalau ngerjain tugas sih paling sering. Oke, jadi hal-hal yang mengganggu itu lebih sering muncul ketika Mbak Indah mengerjakan tugas. Dan Mbak Indah tadi mengatakan kalau Mbak Indah itu membuat to-do list itu ketika hanya ada bukan ketika ingat aja untuk melakukan to-do list, tapi kalau nggak ingat ya udah gitu ya. Nah, oke teman-teman, dari yang disampaikan Mbak Indah tadi, bagaimana tanggapan dari teman-teman nih? Apa mungkin teman-teman pernah mengalami permasalahan yang sama dengan Mbak Indah, lalu seperti apa tindakan yang dilakukan teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Indi? Ya. Tanggapan saya tadi dari apa ya namanya, kayak tadi kan solusinya kan membuat to-do list, itu sudah menurut saya sudah betul, sudah pas gitu. Cuma mungkin bisa lebih apa ya, lebih sering gitu, karena kan tadi Rinda menyampaikan kalau pas ingat aja, mungkin untuk memudahkan dia lebih bisa menyelesaikan kerjaannya itu secara terstruktur, itu bisa membuat to-do list ya kayak jurnal harian gitu. Jadi setiap hari terus kayak bisa lebih memikirkan lagi apa skala prioritas mana yang lebih penting untuk dikerjakan. Kadang saya juga sama kayak Rinda, tiba-tiba kayak distract pengen bersih-bersih, pengen ngelakuin apa gitu yang sebenarnya itu udah penting gitu untuk dikerjakan. Jadi ya itu lebih bisa fokus kayak mana skala prioritasnya yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan begitu. Oke, bagaimana Mbak Indah dari tanggapannya Mbak Ivi? Iya, itu selalu Bandung. Kalau dari Mbak Ivi sendiri terkait tadi pemberian saran untuk Mbak Indah dulu nih, selalu kayak membuat hal seperti itu, apakah Mbak Ivi sendiri tuh hampir memiliki atau mungkin sedang pernah juga mengalami masalah seperti Mbak Indah? Pernah. Oke, lalu Mbak Ivi menerapkan hal seperti tadi ya. Oke. Kalau dari Mbak Indah sendiri terkait tadi yang disampaikan oleh Mbak Ivi, apakah hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh Mbak Indah sebelumnya? Sudah pernah, tapi mungkin kurang konsisten aja, jadi hasilnya belum terlihat gitu. Oke, kalau untuk yang tulis tadi Mbak Rinda emang kurang konsisten. Kalau untuk yang skala tadi sudah pernah dilakukan juga Mbak Rinda? Sudah, itu kayak perharinya ada, tapi nggak tertulis gitu. Tapi saya membayangkan apa aja yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu.
Oh jadi skalanya nggak ditulis tapi dibayang-bayang nih seperti itu ya Mbak Linda. Oke. Dan dari bayang-bayang itu apakah bisa nih Mbak Linda terapkan benar-benar dari yang Mbak Linda buat skala prioritas pikiran itu benar-benar bisa terlaksana atau kayak tiba-tiba hilang gitu Mbak? Iya, terlaksana kalau pas gangguannya itu tidak muncul. Oke, jadi tetap ya terlaksana kalau nggak ada gangguan, ya gangguan ya udah gitu ya. Oke baik, kalau dari Mbak Amal, bagaimana komentar Mbak Amal? Oke, kalau dari aku sendiri kebetulan juga sudah pernah gitu mengalami hal serupa gitu, dan mungkin itu apa ya, biasa juga dialami sama orang lain, terutama mungkin mahasiswa yang banyak tugas atau apa dan jenuh gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu bersih mungkin ya. Kalau misalnya lagi banyak tugas atau apa, itu bisa jadi yang saya tahu itu cerminan kalau misalnya di pikiran kita itu lagi penuh gitu, dan yang bisa kita tata cuma lingkungan sekitar gitu. Nah jadi kalau misalnya lagi banyak tugas terus numpuk, bingung malah ke distrik buat bersih itu berarti kita bingung untuk menyelesaikan tugas mana dulu yang perlu kita kerjakan gitu. Jadi yang bisa kita tata yang terlihat, yaitu mungkin contohnya rak buku tadi. Nah terus kalau misalnya cara saya mengatasi itu saya cari dulu alasan untuk tiap kegiatan yang ingin saya lakukan gitu, karena alasan itu apa ya, bisa dibilang fondasi gitu kan buat kita mengerjakan sesuatu. Semakin kuat alasannya, semakin itu bisa dikerjain duluan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena apa ya, kalau misalnya tadi kan ada skala prioritas ya sebenarnya, cuma nggak tertulis. Nah karena nggak tertulis itu, karena kan saya sendiri pelupa kebetulan, dan obatnya dari pelupa itu ya nulis gitu. Jadi ditulis, mungkin ditempel di tempat yang biasanya bisa kita lihat gitu. Nah itu kalau menurut saya sendiri sangat membantu, apalagi mungkin baru tidur terus bisa kelihatan tugasnya itu untuk skala prioritas ataupun list kegiatan yang mau dilakukan. Nah itu sangat membantu dirasa gitu, karena ya kita bakalan terus ingat gitu, karena pasti ada urutannya itu dari nomor 1 sampai nomor sekian. Nah itu pasti kita ingat yang pertama tuh kita harusnya ngerjain ini dulu, yang ini dulu, terus baru yang ke bawah-bawah gitu. Nah terus penentuan skala prioritas itu setahu saya ada 4 ya, dari yang penting mendesak, penting tidak mendesak, terus itu tidak penting tapi mendesak, sama yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi biar gampang gitu pemetaannya, mungkin bisa dikatakan jadi 4 itu juga untuk skala prioritas. Oke baik, terima kasih Mbak Amal yang udah sangat detail banget ini ya untuk melihat tindakan yang sekiranya bisa membantu Mbak Indah. Jadi Mbak Indah sendiri bagaimana tanggapan dari pemberian masukan dari Mbak Amal? Iya, terima kasih Amal. Mungkin kalau dari aku yang kurangnya itu karena alasannya yang emang belum terlalu kuat gitu. Oke. Iya. Jadi yaitu fokusnya masih bisa tercapai karena alasannya belum terlalu kuat. Alasannya ada, tapi ya tugasnya harus selesai karena detailnya nanti itu bukan hal lain gitu maksudnya. Jadi kalau untuk yang tadi kan Mbak Amal itu yang pertama menyebutkan pencarian alasan untuk fondasi biar bisa fokus mengerjakan suatu hal. Nah itu dari Mbak Linda sendiri sudah melakukan pencarian alasan tapi belum yang benar-benar spesifik seperti itu ya Mbak. Jadi kayak alasannya kalau tugas mepet gitu kan ya udah karena mepet gitu aja gitu. Oke, kalau itu kira-kira Mbak Linda mengapa memiliki alasan tuh yang belum dispesifikkan sekalian Mbak Linda? Belum iya karena berpikirkan ke yang lebih spesifik sih ya. Oke baik. Kalau dari yang kedua tadi terkait skala yang ada 4 tadi gitu ya. Nah kalau dari Mbak Indah sendiri, apakah pembuatan skala yang ada di pikiran itu sudah dipetakan menjadi 4 skala yang tadi skala prioritas ini Mbak Indah? Sebenarnya sudah, tapi ada namanya lagi nih. Itu tergantung ke situasi dan kondisi di hari itu juga gitu. Jadi mungkin kita memetakan udah keempatnya itu yang mendesak dan bla itu, tapi ada satu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Jadi ya itu lagi sih, ada faktornya itu. Oke, jadi kalau dari Mbak Indah sendiri terkait skala yang
dipetakan menjadi 4 tuh sudah ada di pikiran, namun tergantung bagaimana situasi kondisi pada hari itu, seperti itu ya Mbak Dinda. Nah tadi juga Mbak Amal menyampaikan kalau misal untuk skala prioritas atau kegiatan apa aja yang kita lakukan tuh lebih baiknya ditulis. Nah kalau dari Mbak Dinda sendiri menanggapi hal yang ditulis tadi, apakah Mbak Dinda merasa jika selama ini Mbak Dinda juga sudah melakukan penulisan skala prioritas atau masih kadang-kadang melakukan, kadang-kadang enggak seperti itu Mbak? Kalau skala prioritas sih belum ditulis, tapi kalau ditulis tapi belum di tempat yang tepat gitu. Jadi penempatannya itu masih kayak di HP, kayak di buku, jadi belum ada satu tempat khusus gitu. Jadi belum ditempel kayak Mbak Amal tadi di bangun tidur kita buka loh ini gitu belum ada ya. Oke baik. Kalau dari Mbak Imelda nih bagaimana dari tanggapan sudah sampai bagaimana tanggapan dari istri sampaikan Mbak Dinda tadi? Oke, kalau dari aku mungkin sebenarnya bosan rusaknya mengalihkan itu ke hal-hal yang mungkin dirasa sebenarnya tidak berguna itu tuh menurutku wajar ya sebenarnya. Setiap orang tuh juga mengalami gitu. Tapi mungkin kalau aku biasanya itu lebih ke punya prinsip aja. Jadi lebih kasih waktu nih aku healingnya dengan melakukan hal-hal yang gak berguna itu tuh berapa menit gitu. Jangan sampai over gitu. Jangan sampai malah lebih banyak healingnya daripada kerjaannya seperti itu. Nah terus mungkin dari yang tadi nyatetnya itu sebenarnya sudah dicatat tapi di HP. Nah sebenarnya kan HP ini juga sumber distraksi ya. Jadi mungkin lebih ke memilih tempat menulisnya itu yang lebih tepat. Jangan menulisnya di justru di sumbernya itu. Kalau aku gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Imelda sendiri tadi penyampaian yang mungkin sebagai solusi nih buat Mbak Dinda itu terkait pembagian waktu healingnya sama melakukan tugasnya. Jangan sampai kok healingnya tuh lebih lama daripada pengerjaan tugasnya seperti itu. Nah, jadi kalau dari Mbak Dinda sendiri bagaimana tanggapan atau mungkin balikan dari yang disampaikan oleh Mbak Imelda tadi terkait hal yang pertama? Kalau terkait waktu emang aku masih belum terkait manajemen waktu, tapi kadang aku suka ngepasin jam gitu loh. Nanti aku jam 9.15 baru mulai gitu. Jadi kayak lebih ke ya nggak pasti kan. Kayak kita lihat jamnya jam berapa, itu baru mulainya jam gitu. Padahal kan itu tadi udah bisa jadi udah 30 menit atau berapa gitu kita melakukan hal tersebut, tapi karena jamnya belum pas, itu belum bisa jalan gitu. Kalau aku sih itu kayak jadi Jadi Mbak Dinda ini bukan terlalu ya. Jadi Mbak Dinda ini lebih kepada melakukan hal-hal itu kalau jamnya emang dibuat pas gitu ya Mbak, 9.15, 9.30 seperti itu. Kalau misal terus jamnya itu harus dilakukan jam 9.21 misalnya, itu apakah Mbak Dinda akan melakukan pada jam tersebut apa ditunggu sampai 9.25? Kalau dari tadi gimana? Kalau dari Mbak gimana? Kalau saya sendiri kebetulan tuh hampir sama kayak Rinda, kayak gimana ya? Emang kalau main jam gak pas itu susah gitu loh. Gak enak gitu ya. Oh Mbak ini juga mau nyoba ya? Maksudnya kayak cuma gini aja. Gimana ya? Kalau 9.21 tuh nanggung banget gitu, kan nggak sekarang 9.20 atau enggak 9.25 gitu. Oke, kalau dari Mbak Rinda bagaimana? kalau dari aku itu sebenarnya ada tujuannya sih, bukan yang cuma iseng aja biar pas gitu enggak, tapi biar aku lebih mudah ingat gitu. Aku tadi udah melakukannya berapa menit gitu. Sebenarnya ya benar juga sih ya, tapi karena nggak ada patokan yang jelas di prinsip awalnya, oh aku nanti 15 menit entah itu berapapun angkanya, pokoknya 15 menit gitu. Tapi karena aku ngepasin aja, jadi lebih iya, misal biar pas itu ya harus 3 lebih, misalnya harusnya 15 menit cukup jadi 17 menit, 18 menit gitu. Oke, jadi alasannya itu kenapa kok dipas-pasin biar waktunya itu terhitungnya pas ketika dimulainya tuh jam berapa, seperti itu ya Mbak Ida. Oke, lalu terkait hal yang kedua tadi untuk pencatatan to-do list tuh di HP nanti ya Mas Yana, itu kalau katanya Mbak Imelda tuh dapat menjadi sumber utama atau sumber lain distractnya suatu hal. Nah kalau dari masukan dari Mbak Imelda itu bagaimana tanggapannya Mbak Ida? Iya, itu emang masih yang terpakai sekali. Karena emang ya harusnya kalau misal kita tulis di tangan itu kan kita lebih merasakan kan emang daripada cuma mengetik gitu, jadi lebih ingat juga.
Oke, jadi kalau dari yang kedua tadi, Mbak Linda emang masih menyadari jika pencatatan di HP itu bisa menjadi sumber lain atau sumber utama bahkan statistiknya Mbak Linda terkait hal-hal lain seperti itu ya Mbak Linda ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya nih, tadi kan sudah saling memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Linda. Nah sekarang saya bertanya ke Mbak Linda, bagaimana persepsi diri Mbak Linda terhadap diri Mbak Linda sendiri? Seperti apa Mbak? Persepsi gue terhadap Diri diriku Mbak Linda sendiri. itu aja sih, kayak orangnya kurang, yang pertama karena diingetin Imelda itu kurang berprinsip dan konsisten terhadap satu hal gitu. Jadi itu yang bisa memecah fokusku untuk melakukan suatu hal gitu. Terus mungkin anaknya gampang burnout gitu. Jadi untuk pengalihannya itu atau mungkin itu untuk melandasi pengalihan aja aku kurang tahu untuk validasinya di mana, tapi ya itu sih kayak gampang apa ya namanya, iya burnout aja gitu. Jadi itu pengalihan ini tuh lumayan sering skalanya, jadi lumayan mengganggu gitu. Oke, jadi kalau persepsi Mbak Linda terhadap diri Mbak sendiri adalah kurang fokus, terus habis itu juga gampang burnout karena sering mengalihkan hal-hal lain ke hal-hal lain seperti itu Mbak Linda ya. Lalu dari persepsi Mbak Linda terhadap diri Mbak Linda sendiri, bagaimana persepsi Mbak Linda terhadap lingkungan sekitar Mbak Linda secara keseluruhan? Kalau lingkungan saya sendiri itu sebenarnya cukup membantu, maksudnya bukan yang malah menjerumuskan saya ke ketidakfokusan itu, tapi sebenarnya sangat membantu karena ada deadline gitu. Soalnya kalau saya bekerja tanpa deadline itu sangat tidak bisa. Jadi emang harus ada deadline dari awal biar lebih jalan. Oke, jadi lingkungannya Mbak Linda itu Mbak Linda persepsinya tidak menjerumuskan. Lalu juga Mbak Linda menyampaikan kalau misal dalam pengerjaan tugas sendiri itu harus ada deadline-nya. Karena kalau nggak ada deadline-nya, Mbak Linda tidak mengerjakan tugas tersebut kan? Ya dikerjakan, tapi lebih ke nanti. Oke, jadi emang Mbak Linda berpatokan pada deadline seperti itu ya. Oke teman-teman, dari yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi terkait persepsi Mbak Linda terhadap diri Mbak Linda sendiri, terkait persepsi Mbak Linda terhadap lingkungan sekitarnya itu tadi, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Linda dulu aja. Mungkin ini sih, sebenarnya kalau aku masang deadline itu bukan dari orang yang memberi tugas, jadi dari diri aku sendiri. Karena aku sadar ini nanti tuh bakal ada nih tugas lanjutan yang lain-lainnya. Jadi otomatis ketika aku dikasih tugas A, aku pas aku tugas A ini aku kasih deadline 2 hari selesai gitu, atau sehari selesai. Itu juga dilihat dari tingkat kesulitan tugas tersebut kalau aku. Jadi lebih ke mendeadline diri sendiri untuk menyelesaikan tugas itu. Oke, dari Mbak Imelda kita bisa garis bawahi mendeadline diri sendiri. Nah, dari Mbak Imelda sendiri apakah sudah pernah menerapkan atau mungkin memberikan sebuah afirmasi ke diri untuk mendeadline diri sendiri nih terhadap pengerjaan tugas-tugas? Apakah sudah pernah Mbak Imelda? Sudah, dan itu emang sering dilakukan gitu. Iya, jadi aku mau ngomong itu tapi aku udah pernah banget. Tapi emang itu karena mungkin distraksinya yang ngepasin jam tadi, jadi kan kayak berlarut kan 24 jam tuh. Nah buat ngepasin jam aja itu udah mungkin makan 2 menit, terus lagi 2 menit lagi, 2 menit lagi, itu kan jadi berkurang gitu. Oke. Emang kurang konsisten aja. Konsisten aja ya, balik lagi kurang konsisten tadi ya. Jadi Mbak Imelda menyampaikan kalau mendeadline diri sendiri. Mbak Linda juga memberikan tanggapan kalau pernah dilakukan, sudah pernah dilakukan, namun memangnya balik lagi tadi kurang konsisten karena menunggu jamnya harus pas, akhirnya kayak waktunya kepotong untuk menunggu jam-jam yang pas tadi, kayak gitu ya Mbak Linda. Oke, baik. Kalau dari Mbak Amal sendiri bagaimana tanggapan tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda? Kalau dari aku sebenarnya hampir semua kayak disampaikan kalau kayak gitu ya. Karena emang kalau misalnya kita berpatokan sama deadline-nya orang lain, itu pasti kita ngerasanya masih lama gitu kan. Terus akhirnya bikin kita nggak punya gerakan menyelesaikan itu.
akhirnya ya dikasih deadline untuk diri sendiri, tapi juga jangan lupa untuk di note gitu, entah itu mungkin di HP atau dicatat gitu, karena kan kita juga pastinya ada kegiatan lain yang bisa ngedistract untuk nyelesain itu gitu. Jadi dirasa itu kayak perlu juga untuk menuliskan deadline yang kita buat sendiri, dan punya prinsip untuk ini sih apa namanya, nempatin janji ke diri sendiri. Maksudnya itu kalau misalnya udah bilangnya jam segini atau hari ini selesai, ya udah itu diselesaikan gitu. Karena aku pernah sempat tahu itu katanya kalau misalnya kita malam nggak bisa tidur itu bukan karena kita emang nggak ngantuk atau apa, tapi karena ada beberapa hal yang belum kita selesaikan di hari itu, katanya gitu. Dan mungkin itu juga mengganggu ke kegiatan besoknya gitu. Nah terus apa lagi ya? Banyak juga di awal nih. Enggak sih, karena aku juga pernah ngalamin. Jadi relate gimana ya? Iya, jadi relate. Terus sama ini sih, karena udah ada privilege lingkungan yang membantu gitu, cukup membantu. Mungkin itu bisa jadi salah satu apa ya, motivasi untuk nyelesain tugas gitu. Karena kan nggak ada distraksi dari lingkungan gitu. Barangkali distraksinya mungkin dari kita, dari pikirannya kita sendiri, atau dari hal-hal yang justru kayak kita bawa kayak HP tadi atau laptop atau apa gitu. Oke, kalau dari Mbak Amal tadi penyampaiannya terkait prinsip ke diri sendiri untuk menepati janji terhadap apa sih yang udah kita mau lakukan, itu kita tepati, seperti itu ya Mbak Amal ya. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Ida dari penyampaian beberapa hal yang ditahu dari Mbak Amal ini? Itu terima kasih sekali, Amal, sangat insightful untuk aku gitu. Jadi mungkin ya emang belum dilakukan aja sih yang menepati ke Janji ke diri sendiri tadi ya? ya belum Dilakukan seperti itu. Oke, kalau yang untuk menerapkan apa prinsip terkait mendeadline diri sendiri, terus habis itu bisa dituliskan di catatan atau di HP itu tadi, apakah Mbak Indah juga sudah pernah melakukan? kalau penulisan deadline sih udah Dilakukan. Oke. Apakah hal tersebut sudah cukup membantu Mbak Indah? iya membantu. Banyak membantunya ya dari itu tadi, dari penulisan Tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Dini sendiri nih, bagaimana tanggapan dari yang disampaikan oleh Mbak Rinda tadi terkait persepsi diri Mbak Rinda terhadap diri Mbak Rinda dan persepsi diri Mbak Rinda terhadap yang materi? Silakan Mbak Rinda. Kurang lebih sama ya kayak teman yang lain. Mungkin tambahannya dikit kayak biar memacu, maksudnya biar mengingatkan diri kita, biar kita mengerjakan deadline yang sudah ditata tadi, kayak dibuat aku habis ini baru boleh ngelakuin yang aku mau kayak gitu. Itu sih. Jadi maksudnya intinya sama, kayak ada deadline, terus ada dia apa gitu yang yang janji sendiri ya itu. Terus ya biar kita ingat kalau kita harus melakukan deadline itu, jadi setelah kita selesai melakukan deadline itu apa yang mau dikasih buat diri kita kayak gitu. Oh setelah itu baru aku boleh bilang aku mau terbahan gitu, tapi aku harus selesaikan deadline ini dulu kayak gitu. Jadi ada pacuan untuk melakukan deadline yang sudah ditata. Oke, kalau dari Mbak Dini sendiri kurang lebih sama kayak teman-teman terkait diri juga, habis itu berkomitmen sama diri sendiri juga untuk menepati janji dan membuat deadline terhadap diri sendiri juga ya. Kamu tadi tambahannya terkait kalau kita udah janji, ya kita ngerjain itu dulu, terus ada seperti kayak reward gitu ya Mbak ya. Jadi setelah kita melakukan itu, nanti aku bisa ini nih untuk dijadikan pacuan agar kita semangat mengerjakan suatu hal seperti yang ini. Nah, dari Mbak Ida sendiri terkait tanggapan yang diberikan oleh Mbak Livi, bagaimana Mbak Ida? ya udah ada sih kayak patokan kalau dapat A harus lakukan B dulu gitu. Ya itu udah ada gitu, tapi mungkin ya emang waktunya aja yang belum tepat waktu gitu. Oke, jadi kalau dari tanggapan dari Mbak Livi tadi, Mbak Ida menyampaikan kalau emang sudah pernah dilakukan tapi kurang tepat waktu gitu ya Mbak ya. Itu kurang tepat waktunya bagaimana Mbak Ida? Dan pasti jauh. Oke, karena masih jam itu tadi ya, jadi kayak segala sesuatunya tuh bisa jadi terjadi, di sini nggak terjadi gitu ya.
Oke, baik. Oke, teman-teman, karena tadi kan sudah saling sharing juga nih terkait beberapa hal atau mungkin beberapa pandangan dari teman-teman juga terkait bagaimana sih sebuah masukan atau mungkin sebuah pendapat yang bisa diterima oleh Mbak Rinda seperti itu. Nah, dari Mbak Rinda sendiri nih, bagaimana sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Rinda untuk mencapai tujuan Mbak Rinda tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Mbak Rinda sehari-harinya? Bagaimana itu solusinya kan? Ya. Lebih kepada sejauh ini di hari-hari Mbak Rinda ini, apa yang Mbak Rinda lakukan selama ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut dan dampaknya seperti apa? Seperti itu Mbak Rinda. Untuk yang beberapa teman tadi kan yang tulis itu membantu, tapi karena ya pas aku buat itu sangat membantu gitu, tapi karena terdistraksi hal lain sehingga tidak bisa membuat itu pekerjaannya tetap berlanjut tapi tidak setepat waktu itu gitu. Kemudian yang kedua, buat deadline sendiri tadi itu udah aku buat, tapi karena mungkin ini bad habitku yang lepasin jam tadi, jadi ya itu tadi tidak bisa tepat waktu, tapi tetap semuanya itu bisa selesai, tapi ya emang belum tepat waktu aja gitu. Terus kemudian apa lagi tadi? Ya, sudah dilakukan Mbak Rinda selama ini, terus dampaknya Mbak Rinda tadi tulis. Habis itu yang kedua tadi terkait penempatan jamnya harus pas tadi ya. Iya. Apakah ada lagi Mbak Rinda? Terus ada lagi buat dia. Iya, prinsip. Kalau prinsip itu emang saya masih sangat lemah, jadi belum bisa membantu sangat banyak gitu. Kemudian untuk yang dari Livi tadi, untuk terkait self reward itu udah ada, tapi ya masih terganggu dengan kebiasaan yang menyamakan waktu-waktu itu, jadi lebih ke kadang ada yang molor, kadang ya banyak molornya sih. Oke, jadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Rinda tadi terkait tindakan selama ini yang sudah Mbak Rinda lakukan apa saja untuk mencapai keinginannya Mbak Rinda tadi itu adalah yang pertama tulis, namun memang masih kurang konsisten seperti itu. Yang kedua terkait memiliki itu ya harus prinsipnya lepasin jam itu tadi ya, itu bisa membuat kadang molor, kadang juga kegiatan yang harus dikerjakan pada jam segitu akhirnya belum bisa dikerjakan pada jam segitu. Terus tadi juga ada lagi yang terkait jam, terus juga tulis, terus juga self reward tadi juga udah dilakukan, cuman masih belum bisa dilakukan secara konsisten seperti itu ya Mbak Rinda. Oke Mbak Rinda, nah terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Rinda tadi terkait bagaimana tindakan Mbak Rinda selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Rinda untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana perasaannya Mbak Rinda ketika Mbak Rinda tuh melakukan hal tersebut, lalu hal tersebut tuh masih belum konsisten nih di diri Mbak Rinda. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Rinda? Sebenarnya ya tetap kayak sedih, bukan sedih juga sih, tapi kayak lebih ke kecewa gitu. Terus ya penyesalan sih pasti karena nggak sesuai dengan jadwalnya itu, karena itu mungkin ya bukan mungkin sih, tapi itu pasti berpengaruh ke orang lain meskipun secara tidak langsung. Jadi ketika Mbak Rinda ini melakukan tindakan tersebut tapi belum konsisten, Mbak Rinda merasa kecewa, juga merasa menyesal seperti itu ya Mbak Rinda. Nah, dari beberapa tindakan yang Mbak Rinda lakukan tadi, bagaimana perasaan Mbak Rinda ketika keinginan Mbak Rinda itu tidak terpenuhi? Jadi dari tindakan-tindakan yang sudah Mbak Rinda lakukan tadi, lalu itu tidak dapat memenuhi keinginannya Mbak Rinda, bukan tidak dapat, tapi mungkin belum bisa maksimal untuk memenuhi keinginan Mbak Rinda. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Rinda terkait hal itu? Rasanya sih masih sama kayak tadi, tapi lebih ke ada evaluasinya gitu. Tapi aku setiap hari itu buat kayak evaluasi diri sendiri per harinya gitu loh. Jadi aku tadi ngapain aja, terus udah bener atau enggaknya, terus besok harus ngapain biar si ini tuh buat menebus kesalahan di hari yang sebelumnya gitu.
Jadi bisa dibilang kayak journaling gitu ya Mbak, untuk menulis apa aja yang dilakukan, apa aja yang belum dilakukan untuk bahan evaluasi di hari berikutnya, seperti itu ya Mbak Linda. Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh Mbak Linda itu Mbak Linda rasa menjadi hal yang bisa membantu untuk Mbak Linda menjalani aktivitas sehari-harinya Mbak Linda? Itu sangat membantu. Sangat membantu ya dari journaling tadi ya. Oke Mbak Linda. Lalu yang selanjutnya nih Mbak Linda, bagaimana tindakan atau hal apa yang dilakukan oleh Mbak Linda ketika keinginannya Mbak Linda ini tidak terpenuhi? Jadi ketika Mbak Linda memiliki keinginan untuk bisa fokus, untuk bisa mengerjakan satu hal terlebih dahulu tanpa ke distraksi lain, namun keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi nih Mbak Linda. Nah, bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh Mbak Linda? Yang pertama itu setelah evaluasi diri itu kayak sadar diri itu kayak ya berarti besok gak gitu lagi gitu. Ya kan udah selesai, jadi apa yang harus aku lakukan ya udah gak ada, soalnya udah terjalani dan udah terlanjur gitu. Jadi bisa mungkin besok gak gitu lagi. Ya hanya itu sih tindakan yang bisa dilakukan. Oke, jadi penyampaiannya Mbak Linda tadi, ketika keinginannya Mbak Linda tidak terpenuhi, Mbak Linda akan melakukan evaluasi diri dan muhasabah diri gitu ya Mbak ya. Jadi ketika dimana pada hari itu Mbak Linda ada hal yang sudah dilakukan tapi menurut Mbak Linda itu masih salah, kedepannya tidak akan diulang lagi, seperti itu ya Mbak Linda. Oke, kalau dari yang disampaikan oleh Mbak Linda, teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman tadi? Mungkin bisa dibahas di tengah dari Mbak Awal dulu. Ini soal yang setelah ada evaluasinya. Iya, setelah yang ada evaluasi tadi ketika Mbak Linda menyampaikan kalau misal keinginan Mbak Linda tidak tercapai nih, terus Mbak Linda melakukan tindakan evaluasi dan muhasabah diri tadi. Bagaimana tanggapan dari Mbak Amal? Kalau dari aku itu malah aku baru apa ya? Baru evaluasi diri gitu. Maksudnya itu baru nggak gitu, kalau misalnya kita juga kalau misalnya melakukan evaluasi itu nggak perlu di waktu tertentu aja, tapi juga bisa di setiap harinya gitu. Ini juga ilmu baru banget. Terima kasih Linda. Kalau dari aku tanggapannya, karena udah dilakukan beberapa usaha juga gitu, dan mungkin permasalahan tadi masih dilepasin waktu. Untuk solusinya sendiri itu aku sendiri biasanya lebih keras ke diri sendiri. Maksudnya kayak gimana ya, kan udah ngelakuin beberapa hal gitu. Kalau misalnya belum berarti masalahnya bukan di solusinya, berarti di dirinya kita sendiri gitu. Soalnya kayak kan kalau misalnya udah nyoba 3 solusi misal, kan itu kita pasti nyari solusi yang baru gitu kan, buat gimana sih kok masalahnya nggak selesai. Jadi sebenarnya itu masalahnya di mana gitu kan. Jadi ya mungkin lebih ini aja sih, lebih keras ke diri sendiri, lebih keras gimana ya, maksudnya lebih disiplin gitu ya, lebih komitmen juga sama diri sendiri. Udah kayaknya ya, udah lagi ya mau. Ini mungkin self reward itu tadi, nggak perlu yang muluk yang kita harus beli sesuatu atau apa gitu, tapi mungkin lebih kayak ke mungkin selain ini kalau misalnya tiga-tiga sudah selesai, terus kewajibannya kita di hari itu udah selesai, ya udah nanti kita malamnya bisa lihat film atau bisa maraton drakor atau apa gitu ya, hal-hal sesimpel itu gitu. Pokoknya intinya itu jangan yang kita tuh terlalu maksain diri full buat fokus banget, terus akhirnya besoknya malah burn out gitu. Pokoknya kasih waktu aja buat diri sendiri, kapan waktunya kita bisa untuk nyari hiburan sama yang buat fokus gitu. Oke, jadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Amal tadi terkait yang dilakukan oleh Mbak Linda, evaluasi di setiap hari itu merupakan hal yang baru ya, informasi yang baru Mbak Amal, seperti itu ya. Berarti memang kita di sini saling sharing banget ya teman-teman, jadi informasi baru apa dari teman satu bisa menjadi bantuan juga untuk teman lainnya. Oke, nah kalau dari yang disampaikan oleh Mbak Amal tadi nih terkait step berikutnya, mungkin cukup hal-hal yang simple aja, terus juga terkait melakukan komitmen terhadap diri sendiri juga. Bagaimana tanggapan dari Mbak Ida terkait hal yang disampaikan oleh Mbak Amal? Terima kasih Amal. Emang untuk komitmennya masih kurang, tapi untuk self reward itu sangat kuat. Self rewardku itu cuma tidur sih, itu aja gitu. Sebenarnya nggak harus yang keluar itu, karena kalau keluar pun itu malah
menambah beban, iya kayak capek fisik dan pikirannya malah capek, nanti malah keteteran ke yang lain gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Linda sendiri terkait step reward tadi, cukup tidur aja gitu ya, nggak perlu yang keluar-keluar gitu ya, karena takutnya kalau keluar bakal ke distract lagi sama hal lain. Oke, baik. Oke, baik Mbak Linda. Kalau dari Mbak Linda dulu deh, bagaimana tanggapan terhadap yang sampai oleh Linda tadi? Tadi kan ini sudah sadar kalau melakukan evaluasi, dan itu juga menyadarkan saya untuk melakukan evaluasi. Sebenarnya sudah pasti menurut saya melakukan evaluasi itu. Cuma memang lebih kurang konsisten aja. Sebenarnya dia sudah menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Memang permasalahan utamanya di kurang konsisten itu. Baru sih. Oke, kalau dari Mbak Linda sendiri, intinya Mbak ini sebenarnya sudah memiliki sebuah strategi atau memiliki sebuah hal-hal solusi yang bisa diterapkan atau dilakukan oleh Mbak Linda untuk mencapai tujuannya Mbak Linda, mencapai keinginannya Mbak Linda tersebut. Namun memang itu tadi Mbak Linda masih kelemahannya dalam konsisten aja gitu Mbak. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak Linda dari yang disampaikan Mbak Linda tadi? Iya emang ya, emang gitu keadaannya, hanya kurang tahu diri. Oke, jadi memang kurang tahu diri dan Mbak Linda merasakan kalau Mbak Linda memang kurang konsisten gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Imelda, bagaimana tanggapannya Mbak? Oke, kalau aku mungkin beda juga sama teman-teman. Lebih ke ya itu sih, dia sudah tahu sebenarnya solusinya dan problemnya di dia sudah tahu sebenarnya, sudah sadar, itu bagus. Mungkin setuju sama Amal juga, agak keras ke diri sendiri itu juga penting, terutama masalah disiplin waktu ya. Nah ini kan problemnya juga di waktu, jadi kadang kita harus keras ke diri sendiri terkait kapan waktunya gitu. Self reward tadi kan udah juga kan, bahkan katanya sangat kuat. Nah mungkin itu juga waktunya perlu di berapa kali dia gitu ya, jangan over gitu. Oke, kalau dari Mbak Imelda itu tadi terkait self rewardnya sudah sangat kuat ya Mbak Linda self rewardnya, tapi perlu ditata lagi dalam waktunya. Nah, kalau dari Mbak Linda sendiri untuk self reward itu tadi kan mengatakan cukup melakukan tidur seperti itu Mbak Linda. Nah, ketika Mbak Linda itu memiliki self reward tidur, biasanya Mbak Linda itu memiliki patokan waktu nggak sih seperti yang disampaikan oleh Mbak Imelda tadi? Jadi terkait patokan waktu, mengerjakan tugas harus segini, terus tidurnya jam segini sampai jam segini. Apakah Mbak Linda sudah memiliki patokan waktu terhadap itu Mbak? Ada, dan pastinya ada, karena kalau nggak awalnya ya tidak bangun. Gitu. Oke. Biasanya Mbak Linda memberikan self reward untuk diri sendiri untuk bisa tidur dengan cukup tuh berapa jam Mbak Linda? Kalau untuk tidur siang itu 45 sampai 1 jam, itu kalau nggak lebih. Tapi ya tergantung keadaan saat itu capek atau enggaknya. Kalau malam itu kebetulan saya aktifnya malam, jadi lebih mungkin 6 sampai 5 jam itu udah cukup menurut saya. Oke, jadi yang disampaikan Mbak Linda tadi, bahwasanya Mbak Linda kalau tidur siang itu tidur cukupnya sekitar 45 menit sampai 1 jam, tapi tergantung balik lagi ke kondisi dan situasi pada hari itu. Kalau untuk malamnya sekitar 5 sampai 6 jam Mbak Linda tadi. Nah itu apakah Mbak Linda merasa jika penataan waktu self reward dengan pekerjaan tugas-tugas Mbak Linda sudah setara atau udah balance atau belum nih? Sudah sih kalau aku. Sudah merasa balance ya? Oke, baik. Nah teman-teman, dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Linda tadi dan teman-teman juga sudah menyampaikan beberapa masukan, menyampaikan beberapa pendapat kepada Mbak Linda, dan ternyata saya di sini menemui juga kalau ternyata teman-teman tuh memiliki informasi atau memiliki hal-hal baru nih dari yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi terkait evaluasi diri, terkait ternyata itu kita tuh bisa loh melakukan journaling tiap harinya, gak hanya pada momen tertentu saja seperti itu. Nah jadi teman-teman di sini kita bisa mengevaluasi secara bersama-sama ya terkait tindakan atau bagaimana perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Linda sejauh ini. Jadi tadi kan udah banyak banget yang dilakukan oleh Mbak Linda untuk mencapai keinginannya, tapi juga ada lagi hal-hal yang mungkin mengganggu Mbak Linda untuk mencapai tujuan, mencapai keinginan tersebut. Nah, kalau kita evaluasi bareng-bareng teman-teman, menurut teman-teman bagaimana tindakan yang sudah dilakukan oleh Mbak Linda tadi terkait kepada diri Mbak Linda sendiri? Apakah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Mbak Linda tadi menurut teman-teman itu sudah membantu Mbak Linda atau masih belum cukup membantu, dan bagaimana
masukan atau mungkin tanggapan dari teman-teman terkait tindakan yang sudah dilakukan Mbak Dinda. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Livi dulu. Oh, tindakan yang Iya, jadi kita mengevaluasi. Jadi kalau dari tindakan yang Mbak Dinda tadi, apakah itu menurut Mbak Livi itu udah membantu Mbak Dinda atau belum? Atau mungkin masih ada nih sesuatu yang bisa dilakukan oleh Mbak Dinda untuk membantu Mbak Dinda mencapai keinginan tadi? Kalau dari Mbak Livi bagaimana? menurut saya sudah membantu, cuma tadi permasalahannya di itu aja sih, di komitmen. Ya mungkin kedepannya bisa lebih komitmen karena dia sudah melakukan semua hal yang kami sarankan juga, dan ya cuma satu di itu, cuma kurang komitmen aja gitu. Oke, kalau dari Mbak Livi berarti tanggapannya itu Mbak Linda memang sudah memiliki sebuah strategi, memiliki sebuah solusi yang baik sebenarnya, namun memang kekurangannya di komitmen dan konsistennya Mbak Linda aja, seperti itu ya. Jadi kalau masukan dari Mbak Livi sendiri, Mbak Linda bisa lebih Ya konsisten sama sudah ditata gitu. Oke, kalau dari Mbak Livi seperti itu. Kalau dari Mbak Amal dulu, Kalau dari aku itu dirasa udah sangat membantu sih. Kalau misalnya dibayangin itu kan udah dilakuin beberapa usaha juga. Mungkin kayaknya kalau emang penataan tadi kan masih nungguin waktu yang pas-pas gitu ya, bisa dibikin time blocking aja, maksudnya kayak di misal jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu full buat kuliah sama ngerjain tugas gitu. Nanti setelah itu kita ada istirahat sebentar, mungkin buat makan atau apa gitu. Terus malamnya istirahatnya mulai jam 10 sampai jam 4 pagi gitu. Maksudnya waktunya di blok gitu. Jadinya kita nggak nungguin menitnya pas atau jamnya pas, tapi waktunya kita pasin durasinya gitu. Misal 5 jam gitu, ya udah 5 jam itu gitu. Barangkali itu bisa membantu gitu. oke, jadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Amal tadi, tindakan Mbak Linda itu sebenarnya kalau dievaluasi udah cukup membantu Mbak Linda, namun ada masukan terkait time blocking tadi yang Mbak Amal. Oke, kalau dari Mbak Indah sendiri bagaimana Mbak Indah? Menurutku strateginya dia, tindakannya dia itu udah baik banget, tinggal merealisasikannya lebih komitmen juga, konsisten. Karena menurutku yang namanya disiplin waktu ya itu tuh emang perlu pembiasaan, jadi memang harus komitmen dan konsistensi. Oke, jadi kalau dari Mbak Indah sendiri, tindakan Mbak Linda tadi sudah memiliki sebuah manfaat juga kepada Mbak Linda, namun memang harus terus didorong untuk dapat direalisasikan dengan baik, harus konsisten. Dan tadi ya harus konsisten, komitmen seperti itu ya Mbak Indah. Kalau balik lagi ke Mbak Linda sendiri, bagaimana evaluasi terhadap diri Mbak Linda sendiri terkait keinginannya Mbak Linda tadi apa? Lalu Mbak Linda sudah melakukan apa aja nih? Nah itu kalau Mbak Linda evaluasi sendiri, apakah tindakan-tindakan yang sudah Mbak Linda lakukan itu, Mbak Linda merasa itu sudah cukup membantu Mbak Linda atau mungkin masih sebenarnya itu masih belum terlalu membantu nih? Kemungkinan bisa ada hal lain yang bisa lebih membantu seperti Mbak Linda. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya kalau dilakukan itu sangat membantu gitu. Tapi emang dari akunya aja yang kurang konsisten, kurang keras ke diri sendiri gitu. Jadi ya lebih ke itu aja sih. Biar lebih konsistennya itu gimana, komitmennya itu gimana, dan pembiasaannya itu gimana biar lebih ke tepat waktu dan selesai gitu. Oke, jadi kalau evaluasi dari Mbak Linda sendiri sebenarnya itu kalau dilakukan tuh bisa membantu nih, tapi tinggal gimana Mbak Linda itu bisa terus merealisasikan, terus bisa komitmen dan konsisten terhadap diri sendiri seperti itu ya Mbak Linda ya. Nah oke teman-teman, karena kita tadi sudah mengevaluasi secara bersama-sama nih terkait bagaimana tindakan Mbak Linda itu dan apa saja yang mungkin bisa dilakukan Mbak Linda ke depannya dari pendapat teman-teman seperti itu. Nah yang selanjutnya di sini terkait planning dari Mbak Linda sendiri. Kalau dari Mbak Linda sendiri, jika saya bertanya terkait tujuan jangka pendeknya Mbak Linda itu seperti apa sih? Tujuan jangka pendekku ya untuk lebih konsisten lagi. Oke. Konsisten lagi. Lalu karena tujuan Mbak Linda tadi ingin konsisten dan Mbak Linda juga di awal Mbak Linda di awal juga menyampaikan kalau keinginan Mbak Linda emang pengen konsisten gitu ya Mbak Linda. Nah, bagaimana planning atau sebuah rencana cara-cara baru nih yang mungkin dapat dilakukan Mbak Linda untuk bisa mencapai tujuannya atau keinginannya Mbak Linda tadi? Mungkin bisa
dari strategi dalam diri atau mungkin dari penyampaiannya teman-teman tadi mungkin bisa disampaikan Mbak Indah terkait planning yang ke depan. Untuk planning ke depannya sebenarnya itu kan strategi yang udah aku buat itu udah membantu, kurang konsisten aja gitu. Nah, mungkin saran dari Amal tadi yang time blocking itu sangat akan membantu karena yang penting saya tuh melihat angka yang pas gitu, bukan yang 51 atau berapa gitu, tidak benar banget jelek. Harus pas pokoknya. Jadi itu sangat membantu. Terus akan apa lagi? Lebih ke cara merealisasikan itu tadi, ke pembiasaannya. Terus lebih ke mungkin aku melakukan punishment-nya di sisi ini, ya. Jadi lebih ke kalau nggak dapet ya udah sih gitu. Ya, lebih ke pengabaian itu sepertinya jangan dilakukan, tetap harus ada meskipun dengan diri sendiri ini komitmennya, tapi harus ada ya. Oke, jadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi, planning kedepannya rencananya untuk dapat mencapai keinginannya Mbak Dinda tadi agar dapat lebih konsisten adalah penerapan punishment tadi ya. Jadi walaupun Mbak Dinda tuh komitmen terhadap diri sendiri, namun jangan disepelein gitu ya. Jadi tetap kalau misal udah membuat sebuah rancangan kegiatan, kalau ada yang nggak dilakukan, Mbak Dinda akan melakukan punishment terhadap diri Mbak Dinda sendiri, seperti itu ya. Oke. Kalau dari pendapat teman-teman lagi nih, kalau selain yang tadi disampaikan oleh teman-teman di awal, apakah teman-teman di sini memiliki saran atau mungkin memiliki bantuan rencana yang dapat dilakukan oleh Mbak Dinda ke depannya selain yang disampaikan oleh teman-teman di awal? Mungkin dimulai dari Mbak Ik dulu deh. Apakah ada mungkin bantuan Mbak Ik terkait planning ke depannya seperti apa? Sudah sih, sudah disampaikan tadi semuanya. Udah cukup itu ya. Oke, kalau dari Mbak Amal sendiri? Dari aku sebenarnya udah semua ya. Mungkin ini sih buat yang tidur aja, kan tadi kan tidurnya dibilang self reward ya. Tapi mungkin perlu dibedakan tidur yang istirahat sama self reward gitu. Biar barangkali kan yang tidur 5-6 jam yang malam itu buat tidur yang istirahat gitu kan, belum termasuk self rewardnya barangkali gitu. Bisa aja kalau emang mau self reward di luar jam itu nggak apa-apa. Oke, itu sih kalau boleh ya. Itu dari Mbak Amal ya. Kalau dari Mbak Iqbal Ada sih, cuma ya itu aja saranku lebih dipraktekkan ya namanya. Oke. Dari beberapa tambahan planning dari teman-teman Mbak Dinda, dan bagaimana tanggapan Mbak Dinda dari beberapa planning yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Apakah ada yang ingin ditambahkan di daftarnya planning Mbak Dinda atau bagaimana? Silahkan Mbak Dinda. Untuk daftar plannya yang di aku itu udah yang sebelum ini tadi itu udah tergambarkan gitu maksudnya. Udah sih dari aku Itu dan cukup tergambar terkait bagaimana planning Mbak Dinda ke depannya. Nah, mungkin untuk lebih menguatkan lagi nih Mbak Dinda, untuk lebih membangun komitmen dan pemahaman terhadap dirinya Mbak Dinda sendiri, Mbak Dinda bisa menyampaikan kembali terkait bagaimana planning Mbak Dinda ke depannya setelah melakukan sesi konseling kali ini untuk dapat mencapai keinginannya Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Oke, yang pertama itu mau merealisasikan semua yang udah aku buat dan aku lakukan di sebelum konseling ini. Terus kemudian ada itu sedikit lebih keras, sedikit sih. Iya, lebih tega aja. Soalnya yang tahu kan aku kan, maksudnya batas tega dan kerasku itu seberapa itu aku yang mau. Itu lebih diterapkan lagi terus sama mekanisme gitu aja sih. Oke, jadi kalau yang disampaikan Mbak Dinda tadi, planningnya tuh lebih ke merealisasikan lagi, lebih ke agak tega sama diri sendiri tadi, sama yang ketiga lebih ke memberikan punishment untuk diri sendiri, seperti itu ya Mbak Dinda. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi dari panjangnya sesi konseling kita pada pagi hari ini, walaupun hanya permasalahan yang Mbak Dinda dibahas, tapi semoga dari sesi konseling kita kali ini dapat memberikan hal-hal baru nih dapat dari teman-teman dari Mbak Ivi, terus untuk Mbak Amal, Mbak Emma, dan semoga proses konseling kita kali ini tuh memberikan manfaat juga untuk Mbak yang lain ini, seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan sebuah PR nih. PR-nya itu adalah self management, di mana nanti teman-teman semua, bukan hanya Mbak Ida, teman-teman semua ini dapat melaporkan atau menyampaikan progres-progres apa aja yang sudah teman-teman lakukan untuk mencapai tujuannya teman-teman masing-masing. Tadi kan di sini udah teman-teman sudah menyampaikan permasalahan teman masing-masing, sudah menyampaikan keinginan teman-teman itu apa. Nah,
untuk mencapai keinginan teman-teman tuh teman-teman sudah melakukan apa aja sih? Nah itu nanti dapat dilaporkan di PR kali ini. Nah nanti untuk bagaimana laporan dari teman-teman akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah untuk pertemuan selanjutnya apakah kita menyepakat, apakah teman-teman sepakat jika kita lakukan pada hari, jam, dan waktu yang sama? Hari, jam, dan waktu yang sama maksudnya, apakah sepakat? Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita adakan pada hari, jam, dan tempat yang sama. Seperti itu ya untuk membahas progres dari PR kalian. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya tadi dari skala itu skala 5 itu permasalahannya Mbak Divi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokuskan untuk membahas dari permasalahannya Mbak Divi seperti itu. Apakah teman-teman menyepakati? Sepakat. Dan apakah Mbak Divi bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas progres dari teman-teman dan akan membahas permasalahan dari Mbak Divi seperti itu teman-teman. Nah, oke. Karena kita sudah melakukan konseling yang sangat panjang, sudah saling sharing, saling terbuka, saya sangat memberikan apresiasi karena kalian sudah mau terbuka, mau saling cerita pada sesi konseling kali ini. Nah, bagaimana perasaan atau bagaimana hal-hal yang sudah didapat teman-teman dari sesi konseling pada pagi hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dinda. Kalau kata Mbak Dinda masih utama ya. Kalau aku sih lebih ke diplom aja juga gitu. Terus ya itu insightful poll karena teman-teman sangat membantuku. Oke, terima kasih. Itu Mbak Dinda yang tadi Mbak email dan sendiri. Aku ternyata sering juga ya, maksudnya membahas konseling kayak gini berkelompok gitu. Karena biasanya kan mungkin kita curhatnya cuma berdua aja, dan karena cuma point of view-nya satu orang gitu. Kalau ini kan point of view-nya banyak, jadi kayak wah keren juga nih ikut. Oke, itu yang dirasakan oleh Mbak Imelda. Kalau dari Mbak Mama? Kalau dari aku senang banget sih soalnya bisa apa ya, bisa tahu pendapatnya masing-masing gitu dari satu permasalahan yang sama gitu kan, dan juga dapat banyak pelajaran baru sama manfaat juga dari tiap saran masukannya teman-teman buat Rinda, tapi juga bisa buat aku sendiri juga buat diterapkan. Oke, kalau dari Mbak Amal tuh memberikan insight baru gitu ya bagi Mbak Amal. Oke, kalau dari Mbak Indi? Ya, senang karena bisa saling sharing juga. Terus selain itu juga saya juga jadi terbantu sama saran dari teman-teman, dari semuanya. Ya, luar biasa. Kalau ini yang sangat membantu, belajar gitu ya. Dari materi juga diri saya. Oke, sangat menyenangkan sekali ya mendengar perasaan dan hal-hal yang didapat dari teman-teman dari konseling pada pagi hari ini. Nah mungkin di sini ada satu perwakilan yang menyampaikan kesan dan pesannya setelah melakukan si konseling kali ini. Satu aja perwakilan, mau siapa? Oke, baiklah. Kalau untuk kesannya sendiri sangat apa ya, sangat menarik gitu untuk konselingnya, karena kita di awal juga bisa diajak kenal sama orang-orang baru, terus habis itu punya teman-teman baru juga dan dapat banyak sekali ilmu baru gitu. Untuk pesannya mungkin apa ya, dari hasil yang kita diskusikan hari ini semoga bisa bermanfaat dan diterapkan buat kita sendiri gitu. Oke, itu untuk kesan dan pesan pada konseling hari ini ya Mbak ya. Terima kasih sekali Mbak Omal karena sudah menyampaikan kesan-pesannya. Untuk teman-temannya juga terima kasih banyak karena sudah menyampaikan perasaan dan hal-hal yang didapat dari sesi konseling kali ini. Nah, setelah itu di sini saya izin menyimpulkan terlebih dahulu terkait proses konseling kita pada pagi hari ini, bahwasanya teman-teman memiliki masalah yang berbeda-beda terkait ada yang mengolah emosi, terus juga gampang ke distract sama hal lain tadi, terus juga ingin fokus pada satu hal, terus juga manajemen waktu tadi. Nah, dari permasalahan tersebut kita fokuskan ke permasalahan Mbak Rinda. Bagaimana Mbak Rinda itu bisa lebih konsisten terhadap hal yang memang ingin Mbak Rinda lakukan pada saat itu. Teman-teman juga sudah memberikan banyak sekali masukan. Mbak Rinda juga sudah mengetahui apa sih planning Mbak Rinda ke depannya untuk dapat mencapai tujuannya Mbak Rinda tersebut. Nah, dari proses konseling kali ini karena tadi kita sepakati untuk 45 menit dan ini sepertinya sudah menunjukkan 45 menit teman-teman. Mungkin dapat kita cukupkan terlebih dahulu ya sesi konseling pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada teman-teman atas kesediaan waktunya, atas keberaniannya dan sudah meluangkan waktu, sudah bersedia nih untuk menemui saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak.
Lalu apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup? Sudah cukup, belum ada yang mau ditanyakan kembali. Oke, lalu yang selanjutnya teman-teman, habis ini ada kegiatan apa nih teman-teman? Mau dari kelas tadi ya? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Mungkin sesi counseling pada pagi ini bisa kita cukupkan. Saya tutup ya teman-teman. Teman-teman dapat melakukan aktivitas selanjutnya seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melakukan aktivitas yang lain teman-teman. Terima kasih. Saya akan coba bersama teman-teman. Oke. Ya, terima kasih teman-teman.